Apakah riya merupakan salah satu dari rajanya dosa? Dari dalil-dalil yang ada, maka kita ketahui dari sekian banyaknya dosa, ada dosa yang paling besar, paling dahsyat, paling mengerikan, paling membinasakan. Dosa apa itu? Syirik, yaitu menyekutukan Allah. Nah, syirik juga terbagi dua. Yang pertama syirik akbar. Syirik akbar ini kalau kita ngelakuin itu, maka kita otomatis kafir. Kita keluar, kita murtad karena kita melakukan syirik besar. Kemudian kalau kita melakukan itu, juga amalan kita dari kita balik sampai usia 30, misalkan usia 30 kita ngelakukan kesyirikan atau 40 ngelakukan kesyirikan, maka dari balik sampai kita ngelakuin kesyirikan itu, semua pahala kita habis, kebaikan kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya habis, bis. Nah, kemudian juga kalau kita melakukan kesyirikan yang besar ini terus tidak bertaubat lalu ke bawah mati, maka kita akan masuk neraka selama-lamanya di neraka. Finari jahannam khalidina fiha. Ya, kita akan kekal dalam neraka. Nauzubillah. Tapi juga ada syirik yang kedua, syirkul asgor, syirik kecil. Namun walaupun ini syirik kecil tetap membahayakan, tetap menghabiskan pahala, tetap menghapuskan pahala, tetap menghapuskan kebaikan, tetapi tidak semuanya. Kemudian tidak sampai keluar dari Islam. Namun dosanya itu lebih besar daripada membunuh, berzina, mencuri durhaka pada orang tua ataupun riba, lebih besar lagi. Walaupun disebut dengan syirik kecil, yaitu apa tadi? Riya. Dan riya merupakan syirik kecil. Apa itu riya? Riya itu kita ingin dipuji, kita ingin disanjung, dihormati, ingin kedudukan hati manusia dalam masalah ibadah. Jadi ibadah kita itu dikait-kaitkan, selain ingin dapat pahala dari Allah, kita pun ingin dapat pujian dari manusia, ingin sanjungan, ingin kedudukan, pencitraan dan lain sebagainya. Awas, hati-hati, fatal sekali. Kenapa riya masuk dalam kategori syirik? Karena Nabi yang berkata, kata Nabi, inna akhwafa ma'ahafu alaikum syirkul asgur. Fama syirkul asgur ya Rasulullah arya. Kata Nabi, yang aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Kata sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Rasul, riya. Yaitu dia ibadah tapi ingin ada pujian juga. Nggak boleh ibadah kita itu nggak boleh ada ingin pujian sedikit pun, nggak boleh ingin pujian dari manusia, nggak boleh ingin kedudukan, kehormatan atau pencitraan, nggak boleh. Benar-benar hanya untuk Allah, ikhlaskan. Fatal, maka jangan sampai kita riya. Contoh riya itu banyak, seperti kita ngaji, azan, baca Quran, salawatan, tetapi ingin juga didengar oleh manusia, ingin disebut bagus oleh manusia, ingin dapat kedudukan dari manusia. Seperti kita bergaul dengan ulama lalu foto-foto supaya kita terlihat soleh, pakai pakaian yang terlihat agamis supaya dipandang soleh, supaya dianggap soleh. Ketika ngaji, selfie supaya dianggap soleh, dianggap baik, dianggap saya begini dan begitu. Ketika sedekah supaya dianggap baik, dianggap dermawan, memamerkan kebaikan kita, ibadah kita dan segala macamnya. Itu riya, awas, hati-hati. Dan justru orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu justru bukan orang-orang lain, bukan dosa-dosa lain, tetapi justru orang-orang yang suka riya. Yang pertama kali diseret dalam neraka itu orang-orang riya. Rojulun jama'al Quran, rojulun kutila fisabilillah, wa rojulun kasirul mal. Jadi orang-orang yang sedang beribadah ini justru yang paling banyak masuk neraka, karena ibadahnya bukan karena Allah tapi ingin pujian, ingin sanjungan, ingin kedudukan di hati manusia. Nauzubillah. Ikhlaskan, sembunyikan ibadah-ibadah kita. Tapi sesekali boleh nggak memperlihatkan ibadah kita di publik untuk dakwah, untuk syiar? Boleh, tetapi ingat, hati kuat tidak? Kalau tidak kuat jangan. Kalau memang sudah kuat, tidak ada riya, tidak ada ingin pujian, silahkan syiar, silahkan sedekah terang-terangan, silahkan melakukan kebaikan terang-terangan, silahkan. Tetapi mampu nggak? Jangan-jangan nanti ditunggangi setan. Asalnya memang ikhlas, tapi lama-lama setan mau, akhirnya dia pun tidak kuat dan dia pun jadi tidak ikhlas, terus tergoda. Hati-hati, makanya mending tutupin.